Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razak Hidayat dengan NPM 2203015, mahasiswa industri Institut Teknologi Garut, yang mana materi ini saya ambil dari internet dari Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode Quality Function Deployment atau sering kita kenal sebagai QFD. Baik, konsep dasar yang harus tetap digunakan organisasi agar mampu bertahan dalam persaingan yaitu consumer oriented, yang mana konsep ini yang diterapkan dalam Quality Function Deployment atau kita kenal sebagai QFD. Nah, QFD ini merupakan suatu sistem yang dilakukan untuk memberikan sebuah pembaharuan pada produk atau produk innovation. Nah, jadi sebagaimana yang kita pelajari di teknik industri khususnya, bahwasannya produk itu harus mengalami pembaharuan terus-menerus agar tidak tenggelam di pasar yang memang cepat berubah-ubah gitu, terutamanya di pasar global sekarang. Tentunya permintaan customer pun sangat bervariatif gitu. Ketika memang suatu perusahaan tidak mampu melakukan pembaharuan dan merealisasikan keinginan yang diinginkan oleh customer, maka produknya pun akan tidak laku di pasaran gitu. Nah, adapun pengertian QFD menurut Heiger dan Render pada 2006, QFD ini adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan dan menerjemahkannya menjadi atribut bagaimana agar tetap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya. Jadi menurut Heiger ini, bahwasanya QFD adalah suatu proses yang menetapkan keinginan pelanggan gitu. Sebagaimana uh, voice of customer gitu. Kita akan menerjemahkannya kepada suatu produk atau atribut bagaimana agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya gitu. Nah, di sini ada simulasi atau siklusnya, dari mana di sini ada permintaan pasar yang memang sangat variatif mungkin ya, yang mana nantinya kita akan susun bersama dengan rekan-rekan fungsional di suatu perusahaan, divisi-divisinya, kemudian juga kita akan menerjemahkannya, susun puzzle tersebut ibaratkan sebagai puzzle dari customer, dan kita sebagai em, penyedia produk akan menyusun dan menerjemahkannya menjadi satu produk utuh, kemudian kita akan memproduksinya, kemudian hingga menjadi barang jadi, dan kembali lagi ke customer untuk memberikan penilaian apakah produk ini sudah sesuai dengan yang diinginkan ataupun tidak. Kemudian juga ada tahapan pelaksanaan QFD. Di sini ada siklusnya, ada dari mulai perencanaan produk, pengembangan teknis produk, perencanaan proses, dan juga perencanaan produksi. Yang mana QFD ini fokus pada tahap tahap kritis. Yang pertama tahap kritis karena proses menerjemahan kebutuhan konsumen itu ke kebutuhan atau syarat teknis produk, menghubungkan persyaratan pengguna dengan atribut produk. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan alat HOQ atau House of Quality gitu. Nah, kemudian eh, penerjemahan kebutuhan teknis menjadi karakteristik teknis atau sistem ataupun subsistem ya. Memilih karakteristik teknis menjadi bagian terkecil. Nah, ketika sudah menerjemahkannya, eh, kebutuhan teknis ini menjadi sub-sub karakteristik lagi, menjadi ke bagian-bagian kecil sehingga eh, menjadi detail gitu. Yang mana yang akan dikembangkan dikembangkan oleh teknis produk. Kemudian ada perencanaan proses, yang mana ya tahapannya mengidentifikasi dan penyusunan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan teknis, kemudian juga identifikasi proses kritis. Selanjutnya ada perencanaan produksi, yakni tahapannya menyusun kontrol proses rencana maintenance, SDM, jadwal produksi, dan sebagainya. Nah, kalau di sini
sudah masuk ke perencanaan produksi, yaitu yang pertama mengontrol proses, rencana perbaikan SDM, jadwal produksi, dan lain-lain, gitu. Kemudian juga menyusun langkah-langkah pengendalian kualitas yang akan dilakukan. Jadi setelah kita mengetahui, setelah merencanakan produk, setelah pengembangan teknis produk, kemudian setelah perencanaan proses, kita akan menyusun gitu langkah step by step untuk pengendalian kualitas yang akan dilakukan sebagaimana yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian di QFD ini kita sering menggunakan alat atau tools yang paling populer gitu dalam melakukan metode QFD ini, yaitu HOQ atau House of Quality. Nah, selain juga melihat ke dalam, HOQ ini juga melihat keluar, sebagaimana di sini tidak fokus saja ke permintaan customer atau customer requirement, tapi di HOQ ini juga fokus kepada melihat ke bagian luar atau ke kompetitor gitu. Di sini kita nanti akan eh, ada bagian di kanan itu membahas mengenai kompetitor yang memproduksi produk yang sama gitu. Kemudian juga kita akan masuk ke pembahasan host of quality atau HOQ, yang dimana ini ada customer requirement atau permintaan dari um, customer, kemudian juga ada teknis permintaan, ada prioritas customer, permintaan permintaan customer yang diprioritaskan, kemudian juga ada yang lainnya gitu. Kemudian masuk ke 7 langkah atau 7 step untuk membuat HOQ. Yang pertama itu di pojok kiri, di kiri, sebagian kiri kita pertama mengidentifikasi dulu kebutuhan konsumen, konsumen, eh, what's gitu. Nah, jadi ini menjadi solusi untuk melibatkan secara langsung konsumen, sebagaimana kita bisa menggunakan wawancara, kuesioner, ataupun kita membuat FGD gitu, forum group discussion, forum diskusi, yang mana nantinya kita akan mendengar secara langsung, baik secara langsung ataupun tidak, eh, mengenai suara customer atau voice of customer, mengenai produk kita yang mana yang akan dikembangkan. Nah, jadi terkadang masalahnya itu sulit memahami kebutuhan konsumen sekarang dan akan datang gitu. Nah, jadi solusinya kita membuat FGD atau wawancara atau dengan kuesioner gitu, dengan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, langkah keduanya kita identifikasi dulu kebutuhan teknisnya dengan cara uh, studi studi literatur, uji coba, ataupun uh, benchmark kompetitor. Nah, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kita identifikasi juga kebutuhan teknisnya. Bagaimana cara memenuhi em, apa namanya kebutuhan konsumen tersebut, atau kita menerjemahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan teknisnya host gitu. Kemudian langkah ketiga itu kembangkan matriks hubungan what dan how yang tadi yang dua sebelumnya dibahas. Kita akan mengidentifikasi kekuatan, hubungan, kebutuhan konsumen, dan teknis gitu. Jadi kita akan menghubungkan kebutuhan konsumen dan juga eh, dan teknisnya gitu. Bagaimana di sini nantinya ada eh, nilai atau level yang kita berikan ketika si kebutuhan konsumen itu nilainya sangat kuat gitu dengan teknis yang kita sediakan gitu. Misalkan sangat berpengaruh jika kita memproduksi sebuah makanan, maka rasa itu yang paling kuat nilainya, berarti kita beri nilai itu +9, yang artinya itu kuat sekali gitu, pengaruh sekali dalam produk tersebut. Nah, jika pengaruhnya itu sedang, maka kita eh, bisa memberikan nilai +3.
Bahkan kalau lemah bisa +1 sampai 0 gitu, biasa aja. Kemudian juga langkah keempat itu kembangkan matriks hubungan antara antar host. Nah, nanti setelah kita menghubungkan antara kebutuhan konsumen dan juga teknis, nah kita akan fokus di host, identifikasi operasi yang harus berhubungan atau mungkin konflik gitu. Kemudian yang kelima, analisis kompetitif. Nah, yang sebagaimana tadi telah di spill di atas di sebelumnya, eh, di sini ada kompetitor. Jadi kita akan menganalisis saingan kita yang perusahaan yang produksi produk yang sama, yang hampir mirip. Yang mana ini eh, meliputi memeringkat what's keinginan konsumen, memeringkat how membandingkan dengan produk kompetitor. Jadi skalanya kalau di sini 1 sampai 5. Kalau di dikembangkan matriks hubungan what dan how itu nilainya sampai 9 gitu. Kalau di sini 1 sampai 5. Nah, kemudian langkah keenam itu kembangkan prioritas kebutuhan konsumen. Ini dengan cara menggabungkan nilai kebutuhan konsumen dengan target, kemampuan, atau kapabilitas perusahaan. Jadi tidak melulu atau tidak harus semua kebutuhan konsumen itu harus terpenuhi oleh kita. Tapi kita juga perusahaan harus melihat nih kemampuan atau kapabilitas perusahaan. Jangan kalau bahasa Sunda mah ngarawu ku siku. Jadi eh, kalau memang kita perusahaan kita mampu, kapabilitas kita mampu, nah maka haruslah kebutuhan konsumen itu terpenuhi. Jikalau memang kebutuhan konsumen itu terlalu tinggi, tapi kemampuan atau kapabilitas perusahaan kita sangat rendah, itu tidak mungkin terpenuhi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kapabilitas perusahaan. Nah, langkah terakhir itu adalah mengembangkan prioritas teknis. Nah, dengan cara menggabungkan tingkat kesulitan persyaratan teknis dengan target, kemampuan atau kapabilitas perusahaan. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian di slide terakhir ini ada contoh house of quality, alat untuk yang digunakan di metode KFD. Nah, ini ada voice of customer yang mana kita dapatkan dengan wawancara, dengan kuesioner ataupun dengan menggunakan FGD, Forum Group Discussion. Di sini ada em, teknisnya, kemudian juga pengembangan antara how dan what gitu, antara teknis dan juga kebutuhan konsumen. Di sini ada eh, apa namanya kompetitor, analisis kompetitif, kemudian juga ada nilai. Baik, mungkin saya dapat sampaikan. Mohon maaf, ada sekali banyak kekurangan, yaitu tentunya muncul dari kebodohan saya, dan adapun kebenaran itu muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.